Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, saya sampaikan kepada Bapak atau Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Madi Indrayani. Saya dari Prodi PJJ Manajemen kelas MJ 204 dengan NIM 240201010281 Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis dan juga pemahaman saya terhadap perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia sepanjang tahun 2022. Berdasarkan data infografis yang diberikan oleh OJK. Presentasi ini juga merupakan bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan juga komprehensif tentang kondisi sektor keuangan kita di masa pasca pandemi. Kita mulai dari kondisi pasar modal Indonesia berdasarkan infografis. Pada tahun 2022, pasar modal Indonesia menunjukkan ketahanan yang sangat kuat meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global. Hal ini tercermin dari beberapa indikator, yaitu yang pertama, jumlah investor mengalami lonjakan pertumbuhan sebesar 37,68%, sehingga total investor mencapai 10,31 juta. Lonjakan ini banyak dipengaruhi oleh transformasi digital dan juga kemudahan akses terhadap layanan pasar modal. Untuk yang kedua, indeks harga saham gabungan atau IHSG tumbuh sebesar 4,09% dan ditutup pada level 6.850,62. Ini menandakan bahwa pasar tetap aktif dan investor juga tetap percaya pada iklim investasi nasional. Yang ketiga, penghimpunan dana mencapai 267,73 triliun dengan jumlah emiten baru mencapai rekor tertinggi, yaitu 71 emiten. Hal ini menunjukkan semakin banyak perusahaan yang percaya diri untuk go public. Otoritas jasa keuangan pun berhasil menjaga stabilitas pasar modal di tengah tekanan eksternal global, yang mencerminkan peran regulator yang sigap dan adaptif. Kondisi perbankan di Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke kondisi sektor perbankan. Secara umum, perbankan Indonesia pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang positif dan ini menunjukkan ketahanan yang baik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator berikut. Kredit perbankan tumbuh 11,16% secara tahunan atau year on year hingga November tahun 2022 dengan nilai mencapai 6.347,5 triliun rupiah. Dana pihak ketiga atau DPK juga mengalami pertumbuhan 8,78% year on year, menjadi 7.904 triliun rupiah. Ini mencerminkan kepercayaan masyarakat dalam menabung di bank. Rasio kecenderungan modal atau CAR tetap kuat di angka 25,49% yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghadapi risiko. Rasio kredit bermasalah atau NPL gross hanya 2,65% yang menunjukkan kualitas kredit perbankan tetap terjaga. Untuk
Net Interest Margin atau NIM sebesar 4,70% yang menunjukkan efisiensi perbankan dalam menghasilkan laba dari aset yang dikelola. ROA atau Return on Asset mencapai 2,47%. Ini menandakan bahwa bank tetap memiliki profitabilitas yang sehat. Meski suku bunga acuan Bank Indonesia naik menjadi 5,5%, bank masih bisa menyesuaikan strategi pengelolaan biaya kredit dan dana. Semua indikator tersebut menunjukkan bahwa perbankan Indonesia tumbuh sehat dan tangguh, baik dari sisi likuiditas maupun kualitas aset. Baik, kita lanjut ke sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. IKNB juga menunjukkan pertumbuhan yang positif sepanjang 2022. Risk-Based Capital atau RBC pada industri asuransi jiwa dan umum tetap tinggi, menunjukkan kemampuan perusahaan asuransi memenuhi kewajibannya. Untuk pendapatan premi mencapai 280,24 triliun rupiah, yang berarti kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi juga meningkat. Industri pembiayaan tumbuh sebesar 12,90%, mohon maaf, tumbuh sebesar 12,96% year on year, dengan piutang pembiayaan mencapai 409,49 triliun rupiah. Gearing ratio perusahaan pembiayaan hanya 2,01x, jauh di bawah batas maksimum, yang mencerminkan tingkat kehati-hatian perusahaan dalam beroperasi. Selain itu, sektor fintech, P2P lending, dan dana pensiun juga mengalami pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa tantangan di sektor tertentu, IKNB tumbuh dengan stabil dan terus diawasi secara aktif oleh OJK. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan di tahun 2022. OJK sebagai otoritas pengawas jasa keuangan telah menetapkan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pemulihan ekonomi. Beberapa kebijakan utama OJK di tahun 2022 meliputi yang pertama, mitigasi terhadap risiko eksternal seperti inflasi global dan juga ketidakpastian geopolitik. Yang kedua, dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional melalui kebijakan restrukturisasi kredit yang diperpanjang sampai Maret 2024. Penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan serta pengawasan pasar. Selanjutnya, peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor keuangan, dukungan terhadap inovasi keuangan digital, termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan kebijakan khusus untuk fintech dan asuransi. Semua kebijakan ini tidak hanya reaktif terhadap tantangan yang ada, tetapi juga proaktif dalam menyiapkan sektor keuangan yang lebih tangguh di masa depan. Program Edukasi dan Perlindungan Konsumen 2022 dan juga opini. Pada tahun 2022, OJK juga sangat aktif dalam mengedukasi masyarakat dan meningkatkan perlindungan konsumen. Ada 1.897 kegiatan edukasi
yang menjangkau 9,1 juta peserta. Konten digital seperti Sikapi Uangmu ditonton lebih dari 2,2 juta kali. Untuk program talk show radio, Safari Ramadan, Like It, Sakinah, dan Simolek menjangkau masyarakat dari kota hingga desa. Dalam bulan inklusi keuangan, tercatat 7 juta rekening baru. Untuk program Kejar, Si Muda, dan kredit melawan rentenir telah menjangkau puluhan juta masyarakat. Dari sisi perlindungan konsumen, OJK menerima 14.764 pengaduan, serta menerima serta mengawasi 17.960 iklan sektor keuangan, sebanyak 426 iklan terbukti melanggar dan telah ditindak oleh OJK. Opini saya yaitu program-program edukasi dari OJK sudah sangat relevan di era digital. Inisiatif seperti LMS, Simolek, dan juga kegiatan literasi di pesantren maupun sekolah membentuk masyarakat yang lebih bijak dan sadar akan resiko keuangan. Ini penting untuk mencegah korban investasi bodong dan pinjaman ilegal atau pinjol. Baik, masuk ke opini tentang kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. Secara pribadi, saya menilai bahwa kebijakan OJK pada tahun 2022 sangat responsif dan juga inovatif. Di tengah tantangan pasca pandemi dan tekanan global, OJK berhasil menjaga stabilitas, melindungi konsumen, serta mendorong transformasi digital di sektor keuangan. Kebijakan inklusif, baik secara online maupun offline, menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan yang seringkali menjadi sasaran pinjaman online ilegal. OJK juga aktif menindak 698 pinjol ilegal dan 106 entitas investasi ilegal. Ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sektor keuangan. Kedepannya, saya berharap OJK semakin adaptif menghadapi era pemilu dan juga disrupsi digital, serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga lain dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional. Baik, demikian pemaparan saya mengenai perkembangan sektor jasa keuangan tahun 2022 berdasarkan infografis dari OJK. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pasar modal, perbankan, dan juga industri keuangan non-bank, serta kebijakan dan program edukasi yang telah dilaksanakan oleh OJK. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.